Oke, selamat weekend guys. Apa kabar? Jadi kita akan bahas ya saham-saham yang akan kasih cuan mingguan dan apakah lanjut IHSG. Nah, kita akan kasih ya beberapa list-listnya dan kalian semoga bisa mendapatkan cuan dari analisanya. Jangan lupa ya guys ya, saham is a very risky business ya. Dari analisa gua ini kalian harus melakukan satu, lihat lagi risk reward rasionya untuk mengecilkan resikonya dan disesuaikan dengan risk profile-nya kalian. Lalu juga ada manajemen capital ya, capital management yang harus kalian lakukan. Jangan all in guys gitu ya, karena hati-hati karena sangat fluktuatif di saham, dicicil ya, disesuaikan dengan kantong atau budget yang kalian sudah alokasikan untuk investasi atau trading di saham Indonesia. Oke guys, lanjut ya. Jadi IHSG guys, IHSG ya, kalau kita lihat secara mingguan dan harian ya, sebentar ya cuy ya. Nah, kita lihat di sini sebentar. Ya, jadi dia mengangkat tipis ya guys ya, dan ini mudah-mudahan lancar gitu ya, dan ini overall masih oke ya di monthly tuh ya, kayak gini 0, lah ya, mudah-mudahan lancar naik ya guys ya. Tapi di daily memang turun ya guys ya, terlihat dia turun, tetapi gue lihat ada beberapa saham-saham ya, masih banyak saham-saham yang ada konsistensi bahwa di akhir minggu ya bisa naik guys ya. Dan ini kayaknya bakalan seru ya di minggu depan karena Fed-nya udah selesai, BI Index juga udah selesai, dan yang lain-lain. Ada yang nanya, ya om itu turun om, ya nggak apa-apa. Kalau menurut gue udah price in ya kemarin di saat dia naik ya beberapa minggu sebelumnya gitu ya. Tetapi kalau menurut gue kenaikan Fed itu kan udah dicanangkan kan ya, dia naik 0,25, tetapi dia akan ada 6 kali lagi naik ya. Kalau dikali 0,25 kali 6 ya, kurang lebih ada 1,5 lagi ya. Jadi kalau nggak salah jadi akan nyampe 1,75 sampai 2 ya, kurang lebih ya, akan 2. Jadi kalau 2 itu berarti kan sekarang berapa ya, 3,5 ya. Kalau menurut gue sih kalau dia 2, kita itu mungkin 4,5 atau hampir 5 ya kalau menurut gue. Nah kita lihat aja gitu ya, apakah itu yang akan terjadi atau Indonesia malah flat ya, karena coba tahan inflasinya, karena memang bisnisnya masih lumayan, inflasi masih terjaga, dan yang lain-lain. Nah overall IHSG masih sideways ya kalau dilihat dari 3 hari, tapi overall terlihat bahwa dia akan naik ya, membentuk higher high, higher low menuju 7.000-nya. Kemarin sempat sentuh 7.000 ya guys ya, habis itu turun lagi, dan sekarang lagi terkoreksi di daily-nya, tapi masih dalam standar-standarnya. Apakah dia akan naik turun lagi om? Ya kalau turun mudah-mudahan nggak jebol dari 69 ya guys ya, jadi turun untuk naik lagi. Ini pernah terjadi ya, setelah breakout turun lagi, breakout turun lagi. Overall kalau kalian lihat ya setelah dia breakout dia nggak pernah lagi tuh keluar dari 6697 nya ya guys ya. Jadi overall turun naik ngikutin swing ya, dan ini projectednya bisa ke 7.200. Even kalau misalnya kita lihat di monthly guys ya, projectednya bisa ke 8.200 ya kalau dilihat garis saktinya gua ya guys ya. Dan garis saktinya ini terbentuk dari tahun 2008 ya. Seru ya guys ya. Ya, mudah-mudahan ya kita lihat aja, dan ini udah kelihatan bisa nyampe 8316 ya. Dan kalau udah kayak begitu saham-saham LQ45-nya juga seru gitu ya guys ya. Nah, kalau kita lihat juga dari Nah, kalau kita lihat dari seasonality-nya guys, ya, seasonality-nya di dalam weekly ya guys ya. Nah, gue taruh sini 30, di sini tahun 2022. Jadi kalau kalian lihat ya,
ya, dari 5,6 sini masih 0,97 ya. Overall masih sudah naik IHSG itu 5,6% ya. Kemarin dia naik rebound 9,67%, di 2020 minus 5,629%. Jadi kalau menurut gua lumayan. Apakah akan terjadi seperti 2017 yang naik 20% gitu ya guys ya. Dan ini 5,6. Nah, gua tanya, portofolio lo berhasil beat 5,6% nggak? Kalau double digit gue udah tepuk tangan ya. Oke guys, lanjut ya. Setelah itu kalau kita lihat guys ya, dari HQ-nya, saham-saham apa sih yang mendorong IHSG ya di terakhir hari ini gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, di sini heat map. Terus abis itu gua kasih lihat IHSG ya, saham-sahamnya yang dorong adalah energi lagi, trans lagi, siklus basic industry, isi ya, dan yang lain-lain ya. Dan kalau menurut gua lumayan ya, dan ini di hari ya guys ya, bukan di ini. Dan kalau kalian lihat juga di sini ya, di cacingmologinya, jadi kita lihat trans sama energi ya mendorong IHSG ya guys ya. Lalu setelah itu kita lihat di NEO ya, di NEO kalau kita lihat daily-nya guys, jadi energinya masih turun ya guys ya, tetapi kalau kita lihat banyak nih di DX Finance ya, infra yang masih masuk industri gitu ya. Nah kalau kita lihat juga di cacingmologinya yang ini ya. Nah, kalau kita lihat ya di cacing rotationnya yang di weekly ya, transnya agak melemah ya guys ya, energi juga agak melemah, tetapi masih di kuadran Forerunner ya. Sikliknya oke, finance-nya agak melemah ke bawah, basicnya masih ke arah sana, sikliknya lumayan ya, industri juga lumayan ya, properti mulai membaik ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu kuda hitam menurut gua ya, yang akan menunjang IHSG-nya ya, karena it's been so long ya, properti nggak jalan-jalan guys ya. Jadi mudah-mudahan naik menuju front runner-nya. Oke. Nah, setelah itu gua akan bahas mengenai saham-saham weekly ya. Bentar ya. Ini gua masuk ke sini. Oke. Terus saham-saham weekly gua masuk ke chart ya. Nah, kita akan bahas saham-saham weekly. Nah, saham-saham weekly ini semuanya ada juga yang weekly yang masih jalan ya, kayak TLKM ya. Yang lain-lain tuh lumayan tuh guys ya. Nah, saham-saham weekly ini kayak TLKM kan udah jalan lah ya guys ya. Ini udah lumayan di daily-nya, lalu di weekly-nya juga lumayan ya. Tuh ya, tinggal diikutin aja kalau TLKM mah pelan-pelan jalan all time high, nggak kerasa ya, dari 4.750-nya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa saham weekly yang mulai dapat momentum. Salah satunya adalah AMRT guys. Ya, AMRT. Ya, RMRT baru breakout ya dari up-nya. Jadi kalau kalian seru ya, bisa diambil di 1280, SL di bawah 1160 menuju 1600 dan 1800. Dan kalau kalian lihat ya guys ya, ini lumayan ya breakoutnya. Jadi kalau gua ngelihatnya ini sampai 1465 dari 860, jadi ada 800 poin, 1225 tambah 800, wow bisa sampai 2000 ya. Ya kalau bener emang gitu ya, mudah-mudahan kita lihat aja ya. Ya 700 ya 2000. Nah, apakah dia akan ke 2000 ya, monggo dilihat 1175 ya. Lalu bentuknya juga di weekly juga masih oke ya guys ya. Ini sideways breakout, test support, jeder lagi ya. Ini kan pernah terjadi ya. Jadi kalau menurut gua seru banget nih
Ya, ini gue celana dalamin dulu ya. Nah, ini ya, set gitu ya. Nah, widih, apakah dia akan naik ya? Kita lihat aja, mudah-mudahan naik gitu ya. Hati-hati kalau udah sampai 1450. Kalau dia breakout mungkin bisa nyampe 1900. Oke. Lanjut, setelah itu ada BJBR ya. BJBR juga saham-saham yang gue perhatiin kayaknya seru ya, karena dia gabungan dari Jawa Barat dan Banten. Nah, dia itu baru keluar ya dari tes supportnya yang dia lakukan, dan dia mulai breakout lagi. Kalau minggu depan dia terus tembus dari 1475 1500 dengan SL di bawah 1385, mudah-mudahan nyampe 1720 ya, itu BJBR. Lalu setelah itu ada MBSS ya. Ini adalah pelayaran ya guys ya, yang dipunya oleh Indikra Group. Nah, ini juga seru ya, SL di bawah 990 ya, dan ini kalau menurut gua ya, potensi dia menuju 1400 banyak banget ya. SL di bawah 960, beli area 1040 menuju 1400 1500 nya. Lalu setelah itu ada TPIA. Kalau menurut saya ini juga seru ya guys ya. Sorry, ini kemarin bekas kelas ngajarin beli ya, cicil ya. Kalau kalian mau tahu detailnya nanti monggo ya, kalau kelas gue buka. Nah, ini juga seru ya, TPIA ya. Kalau kalian lihat sideways, tapi dia udah mulai ambil tenaga supaya dia mau breakout nih. Apakah dia akan breakout? Ini akan seru ya. Beli area 9050, SL di bawah 8175, target bisa di 10.900, dan ini mungkin bisa all time high lagi ya guys ya, karena ini udah ngambil sideways ya. Kalau menurut gua akan breakout nih sidewaysnya ya, karena di weekly sidewaysnya udah kelamaan ya, dan mudah-mudahan bisa record ya. Dan ini kapan lagi kalau nggak di breakout sekarang ya. Lanjut setelah itu ada BBRI ya. BBRI banking ya, seperti biasa ya, is something yang selalu gua iniin ya. Dan kalau menurut gua ini udah kemarin all time high di 4780, dan menurut gue ini mau all time high lagi ya guys ya. Dan kalau dia tembus dari 49.900 ya, mungkin bisa ke area 5.400 ya guys ya. Itu dia. Oke. Nah, setelah itu ya, nah setelah itu guys, dan ini projectednya bisa sampai 5.100, ataupun kalau lihat dari bawahnya bisa sampai 6.500 ya. Percaya nggak percaya guys, tapi itu yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan. Dan ini kalau di sini kemungkinan bisa di Mei 22, yang ini bisa di 2 tahun lagi proyeksinya. Oke, itu BBRI. Lalu setelah itu ada BBNI guys ya. BBNI menurut gue masih ciamik ya guys ya, despite bahwa ada dividen dan segala macam ya. BBNI guys, ini juga sama nih guys ya. Kalau menurut gue ini lebih, kalau kalian yang nggak suka all time high gitu ya, ini juga lebih seru ya. SL di bawah 7475, beli area 8150, dia akan menuju 9.800 ya guys ya. Jadi ini seru banget, mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu ada BCAP ya, buat teman-teman yang doyan yang murah-murah gitu ya. Nah, ini dia nih ya, ini bentuknya juga seru ya. SL di bawah 218, beli di area 260, mudah-mudahan nyampe 330 ya. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu ada Inco guys ya. Inco kalau menurut gua juga seru ya. Kalau dia mantul lagi tembus 6175 ya guys ya, ini akan menuju all time high, tembus dari 6.600 nya ya. Enggak all time high ya, sorry. Menuju dari resistennya yang ada di 6.600. Tapi proyeksinya guys, sampai 2024 kemungkinan akan bisa sampai ke 11.255 ya. Ya, nih. Ya, apakah akan terjadi? Kita lihat aja ya. Yang ini nggak kejadian nih.
tuh ya ini nggak kejadian tuh ya, ternyata sideways ya. Kita lihat aja, oke? Lanjut ya guys ya. Kalau yang lain sih kalau menurut gua ya yang begini-begini masih worth it ya untuk dilihat-lihat ya secara weekly ya, dan dia kalau tembus dari 27150 mudah-mudahan nyampe 36325 ya. Nah lalu setelah itu kita masuk ke BBCA ya, ini juga sama ya guys ya, masih lancar, mudah-mudahan sampai ke 9.000 nya ya, ataupun ke 10.275 ya, tapi masih lama kayaknya. Oke, lanjut setelah itu guys, kita discuss mengenai harian ya, sambil kita lihat yang mau lewat. Silakan yang mau lewat. Oke, kita bahas yang harian ya guys ya, sebentar ya. Untuk harian guys ya, kita bahas yang harian. Oke, kita bahas hariannya. Ini dia stock picknya ya. Pertama BBNI lagi ya, lumayan nih BBNI ya, up gitu ya guys ya. Ya mudah-mudahan lancar ya, up menuju 10.000 nya ya, atau 9975 ya. Kalau menurut gua ini seru banget ya, mudah-mudahan naik ya menuju 10.000 nya. Oke, lanjut setelah itu dari harian ada BMRI ya, ini juga sama ya, lagi tes support setelah breakout. Kalau dia mantul lagi di atas 8.000 bisa menuju 8.400, SL di bawah 7775 ya. Lalu setelah itu kita lihat ada SMSM atau selamat sempurna guys ya, SL di bawah 1340, mudah-mudahan nyampe 1435 ya, beli di area 1380, SL di bawah 1350-an ya. Lanjut setelah itu kita masuk ke Amar, Bang Amar. Ini juga seru ya guys ya, SL di bawah 348, SL di bawah 390, beli di area 412, mudah-mudahan nyampe 538 ya. Lalu setelah itu ada TRJA gitu ya. Dan ini tes support, setelah breakout tes support, SL di bawah 600, dan ini kayaknya mau jalan lagi ya. Dan kalau menurut gua ini seru banget ya, sideways-nya di sini 525 380, jadi 200 dari sini 525 640 ya, menuju 700 ya kayaknya gitu ya. Lalu setelah itu ada RALS ya, RALS bulan puasa ya, masih naik menuju 805, SL di bawah 690, beli di area 705 ya guys. Lalu setelah itu ada AMRT ya, AMRT dulu ya, ini juga seru ya, mudah-mudahan nyampe 1430, beli di area 1345, SL di bawah 1285. Ini hati-hati ya guys ya, kalau menurut gue sih dia akan turun dulu baru naik ya, kalau menurut gue ya, karena ini udah mulai kepayahan gitu ya. Tapi ya kita lihat aja ya teman-teman yang swing ya, kalau belum dapat ya tunggu dulu support swing dan buy on mantul di supportnya ya. Lalu setelah AMRT lalu ada INTA dan film. INTA.
Inta ya, mudah-mudahan lancar ya guys ya. Ya, ini kayaknya pantul-pantul ya, dan ini kayaknya naik-naik terus ya menuju 7283 nya ya, pelan-pelan membentuk higher low, dan ini ada kemungkinan beggar di bawah 6830 ya. Lalu lanjut, setelah itu kita masuk ke film. Oke, MD Picture ya. MD Picture juga seru ya, SL di bawah 1075, beli di area 1135 ya. Di temen gua kalau nggak salah ada yang ini ya, peserta kelas ya, kalau nggak salah, mana tuh kemarin ya, peserta kelas tuh ada yang udah cuan ya, kalau nggak salah nih Om Joe. Di film dia dapat 685% ya guys ya, ngambil dari 632 ya, atas apa namanya, pelajaran gua ya. Nah, mudah-mudahan lancar jaya ya gitu ya. Oke, lanjut setelah itu guys, kita masuk ke apa namanya. Nah, jadi film dia ngambil tuh udah dari sini guys ya, 600 ya. 600, 672 gitu ya. Dia turun-turun nggak sentuh ya, pasang SL di sini. Ah, udah lancar ya. Di sini diambil nih tuh di saat dia breakout ya. Ambil average up, ambil average up. Wah, mantap ya. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke IELTS. Nah, kalau ikut kelas tuh jadi gua ajarin mandiri ya guys ya, yang kayak gini-gini. Jadi lo nggak bergantung sama si premier atau premium itulah gitu ya. Jadi kalian bisa mandiri, dapat cuan dan segala macam, dan tentunya lo baca-baca, dengar punya gua aja udah langsung ini yang ini ya, udah selesai. Oke ya, SL di bawah 390, beli di area 426 menuju 550 ya. Ini IELTS gitu ya, dan masih uptrend ya guys ya. Buat kalian yang ngikutin swingnya, monggo ya. Bull ya, baru start in the beginning gitu ya. SL di bawah 143, beli area 166, bisa menuju ke 225 ya. Lalu setelah itu ada MBSS ya. MBSS menurut gua SL di bawah 1080, beli di area 1135 menuju 1300-1400 ya. Lalu setelah itu ada INDX atau tanah laut ya guys ya. Ini juga seru ya, hati-hati buat dicopet sih mendingan ya. Kalau buat di swing tunggu di area 300 ya. Lalu setelah itu ada UNTR atau United Tractor ya. United Tractor baru mau bangkit lagi, SL di bawah 24925 dan 24400 ya, menuju 27100 ya, dan kalau dia jebol lagi bisa menuju ke 2825 ya. Dan ini kalau menurut gua, kalau memang jebol lagi, cup and handle ya, 21 27 5000 poin. Kalau dia jebol lagi ya daerah sini ya, mungkin bisa ke 34.000-nya ya gitu. Oke. Lanjut setelah itu ada United Tractor, ada SKRN ya guys ya. SKRN Super Crane ya. SL di bawah 850, beli di area 880 menuju 970 ya. Lalu setelah itu ada Akra. Seru nih ya. Dan udah gue bilang masih tetap naik dan mau tembus ya nih garisnya. SL di bawah 800, beli area 825, mudah-mudahan nyampe 935 atau target ya 885 ya, boleh dilihat-lihat. Lalu setelah itu ada MPPA dan Mark. MPPA ya mulai naik ya guys ya, udah keluar dari sideways-nya. SL di bawah 324, kalau dia tembus lagi 408 boleh dibeli menuju 600 dan 700 ya. Lalu setelah itu ada Mark dan Doit. Mark ya guys ya, Mark kalau menurut saya Mark yang beda ya. Mark ini ya. Mark Dynamic Indonesia ya, SL di bawah 1410, beli di area 1200 menuju 1330 ya. Lalu setelah itu ada Android. Doit udah agak tinggi ya guys ya, jadi apa namanya, dia udah baru naik ya, jadi kalau bisa tembus dari 460 udah seru banget ya. Beli di area 414, SL di bawah 392 ya. Lanjut setelah itu ada
Hill ya, Hill juga sama ya, SL di bawah 1140, beli area 1175 menuju 1245. Yang kedua link ya, link juga seru nih ya, kalau dia bisa breakout dari 4600, SL di bawah 4360, mudah-mudahan bisa sampai ke area 5000-nya ya. Lalu yang kedua adalah Citra dan SMRA ya. Nah ini properti yang tadi gue bilang ya, kuda hitam ya. Nah ini bentuknya juga udah seru ya guys ya. Jadi kalau menurut saya ini kan kemarin dia membentuk double bottom ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, gue kasih garis di neckline ya. Nah gitu ya, mungkin biru ya biar kalian lebih ini ya. Setting jadi biru ya. Nah ini seru nih guys ya. Jadi kalau memang dia jalan ya, mudah-mudahan bisa nyampe 1100 ya. Dan ini turun naik pasang aja SL di bawah 1010 dan 985. Mudah-mudahan nyampe 12 ataupun 1885 ya. Nah itu Citra. Lalu setelah itu kita ada SMRA ya. SMRA SL di bawah 755, beli di area 810. Nah ini sama juga nih guys ya, ini birunya ya. Kalau dia jebol lagi naik ke atas 810 ya, mudah-mudahan nyampe 880 or even nyampe 970 ya, as a start nih biasanya nih, nah gitu ya, mudah-mudahan. Lalu setelah itu ada MDKA. Nah ini emas ya, kalau menurut saya memang bakalan seru ya, panjang ya ceritanya. SL di bawah 4130, beli area 4360 menuju 4800 ya. Remember, emas dan inflasi ya. Lalu setelah itu ada Inco dan SMDR. Inco ya, dan ini mulai jalan lagi, SL di bawah 5425, beli area 5700 ya. Dan kalau kalian lihat Inco ya, gue kasih lihat di sini ya, sideways-nya panjang ya guys ya, dan dia kemarin sentuh habis itu dia mantul lagi. Nah bener ya, tuh ya, pas banget ya guys ya. Nah apakah dia setelah seperti ini dia akan larinya panjang? Menurut gue sih akan larinya panjang ya, bisa menuju ya, nyampe lah sini ya, sampai lah 7.000-an-nya lagi atau even more ya guys ya. Kalau menurut gue even more tuh kemungkinan bisa ya, bisa 8.000. Oke. Lanjut setelah itu SL-nya kalian pasang di sini ya guys, 5375 ya, masuk ke dalam. Lanjut setelah itu ada SMDR dan SMMT. SMDR ya, SMDR pelayaran ya, ini udah ada logonya nih, bikin nama Om Adit ya. SL di bawah 1220, beli area 1345 menuju 1600 1700. Lanjut setelah itu ada SMMT. SMMT kalau menurut saya juga seru ya guys ya. SL di bawah 720, beli di area 855, mudah-mudahan nyampe ke area 1000-an ya. Lanjut ya guys ya, habis itu ada zona dan oasa. Nah zona ini udah 10 bagger ya guys ya, kalian monggo kalau mau ngikut-ngikut ya. Lihat ya, woi dia ya. SL di bawah 540 ya, mudah-mudahan nyampe menuju 640 ya. Ini baru lancar lagi, baru 1 2 3 hai gitu ya. Mudah-mudahan sampai mana Om Yusa? Mudah-mudahan bisa sampai area 630 ataupun 685-nya ya. Lanjut setelah itu ada oasa. Nah ini baru mau jalan ya guys ya. Dan dia apakah akan tembus all time high-nya lagi? Kalau menurut gue ada kemungkinan ya. SL di bawah 625, beli area 710 menuju 920. Lalu setelah itu, setelah oasa ada MGRO dan ASI ya. Ini saham-saham yang lumayan ya guys ya. Menurut gue slowly but sure sawit-sawit ini mulai jalan ya. SL di bawah 875, beli area 900. Kalau dia tembus 925 bisa menuju 1000-nya. Lalu setelah itu ada ASI dan IMJS ya. ASI tentunya kalian udah tahu ya, salah satu saham yang big cap
ya, dari Astra Internasional ya, dengan produk-produk yang lumayan banget gitu ya. SL di bawah 6.200 6075, beli di area 6350 menuju 6850 ataupun nyampe ke area 7475 ya. Lalu setelah itu ada PSSI ya. IMJS dulu ya. IMJS juga sama ya guys ya, kalau dia tembus dari 480 bakalan seru ya, menuju 602, SL di bawah 442. Lalu setelah itu ada PSSI salah satu shipping yang menurut gua 10 bagger abis ya, SL di bawah 440, beli di area 456, mudah-mudahan nyampe gope ya. Lanjut setelah itu ada TLKM dan Hexa. TLKM kalau menurut saya up and away ya guys ya. Nah, apakah kalian udah pegang? Nah, udah fundamentalnya oke dan segala macam, digital pula, SL di bawah 4360, beli area 4510 ya. Lalu setelah itu ada ADMR, kalau menurut saya ADMR juga bakalan seru ya guys ya. SL di bawah 1580, beli di area 1760, mudah-mudahan nyampe 2200, itu ADMR. Lalu setelah itu ada MTEL ya, kalau dia tembus dari 820 mudah-mudahan lancar. Oke. Lanjut setelah itu ada Hexa Rotane, salah ya lagunya ya. Lanjut setelah itu ada Hexa ya, SL di bawah 5025, beli area 5125, mudah-mudahan nyampe 5800. Ini seru ya guys ya buat di swing. Lalu setelah itu ada Hexa, lalu ada TCPI guys ya, ini kalau dia tembus dari 5875 menuju 10.800 seru ya. SL di bawah 9.400 ya. Lanjut setelah itu ada CMPP ya, AirAsia salah satu pesawat ya, cuman satu-satunya pesawat ya yang ada saham pesawat yang masih bagus ya. Dan ini kalau menurut gua seiring dengan dibukanya dan akan nanti lebaran ya, nah ini bakalan seru nih guys ya. SL di bawah 530, beli di area 580, mudah-mudahan nyampe 785. Lalu setelah itu ada Cepin ya, amarnya udah ya tadi. Cepin juga ya kita wait and see lah ya. SL di bawah 5.700, targetnya 5025 ya guys ya, belinya 5850. Dihitung ya risk reward ratio-nya, amarnya udah. Lalu ada BRMS kalau menurut saya ini juga seru ya guys ya, kalau beli di area 196, SL di bawah 184 ya, mudah-mudahan lancar jalan menuju gope ya, ya, enggak lah, sini dulu ya 234 ya, habis itu gope ya, sini ya 342 ya, tuh ya, masih panjang jalannya ya guys ya. Mudah-mudahan kalian boleh dilihat-lihat ya, menuju area 362 gope dan yang lain-lain. Oke? So itu aja dari gua guys, semoga bisa berguna ya. Nanti requestnya seperti biasa di sesi yang berbeda dan sesi live ya. Itu aja dari gua, see you, have a good day, bye bye guys.